Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengungkap kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Kasus pembobolan rekening dorman ini dirilis di Bareskrim Polri pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Bareskrim memamerkan gepokan uang tunai 204 miliar rupiah yang diduga terkait tindak pidana. Butuh waktu setengah jam untuk menyusun gepokan uang pecahan 100 rupiah dan 50 ribu rupiah. Bahkan, beberapa penyidik sampai naik ke atas pada tumpukan uang itu, untuk menyusun dan merapikannya. Selain uang, Bareskrim juga menampilkan 9 tersangka kasus ini. Beberapa diantaranya merupakan tersangka dalam kasus kematian Kepala Cabang BRI yaitu Muhammad Ilham Pradipta. Adapun 9 tersangka tersebut, yakni AP, GRH, C, GR, NAT, R, Titi, DH, dan S. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri, kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank
yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SR-DOO F12 TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260 G4 dengan nomor produk 9UP52AV. Yang terakhir yaitu 1 buah notebook Asus ROG. Persangkaan pasal yang dilanggar tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar.